kita minta kata penutupnya dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sendiri merasa bahwa inilah kehadiran saya di ILC dari ratusan kehadiran mungkin, nggak tahu. Yang perasaan saya itu bercampur, Bang Karni. Karena saya sendiri sudah setahun pensiun, setahun lebih, setahun 2 bulan pensiun. Dan dalam pensiun itu kita jadi kembali menjadi rakyat biasa dan kita menyaksikan betapa kalau kita tidak punya akses untuk berbicara di bawah sana, apa yang diderita oleh saudara-saudara kita itu di Nias, di banyak tempat, sangat mungkin terjadi karena orang itu tidak terdengar. Orang itu tidak mengerti bagaimana caranya. Tanpa kartu keluarga, dia tidak punya akses kepada bantuan pemerintah. Dan beban hidupnya semakin bertambah. Yang hari-hari dialami, sehingga kemudian mengantarkannya untuk mengambil keputusan. Ya. Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekufuran. Dan pembunuhan adalah sebuah tindakan kufur yang sangat fatal. Jadi saya mengerti bagaimana apa yang dialami oleh masyarakat. Apalagi dalam keadaan krisis seperti ini, pandemi juga, sebenarnya banyak sekali yang harus dibicarakan. Di luar infrastruktur fisik yang dibangun oleh pemerintah, saya sering mengatakan infrastruktur percakapan publik ini harus dibangun secara sungguh-sungguh. Karena publik pun harus diantar dalam satu percakapan yang baik agar tidak terjadi tawuran. Itu pun saya melihat bukan karena ILC malam ini berhenti, tetapi juga karena kekeliruan dari negara menginterpretasi bagaimana cara mengelola pikiran di dalam masyarakat. Jadi ada banyak masalah Bang Karni dan malam ini ILC ditutup dengan membahas himpitan dari masyarakat yang paling bawah. Yang dalam pengertian saya, karena saya menulis 2 buku tentang ini Bang Karni, himpitan kepada masyarakat kita itu sangat real. Karena indeks atau indikator garis kemiskinan kita yang sangat rentan dan rawan. Ya. Kesejahteraan masyarakat atau garis kemiskinan dihitung dari konsumsi 2.100 kalori beras. Yang kira-kira kalau kita sepadankan dengan dolar atau rupiah, sekitar 1 sampai 2 dolar, di beberapa tempat kira-kira setengah dolar. Jadi dengan mengkonsumsi kira-kira 10.000 per hari dalam bentuk beras, kita sudah dianggap tidak miskin. Padahal tidak dihitung betapa pengeluaran masyarakat itu begitu banyak. Kemarin bulan Juni pemerintah mengumumkan bahwa kita naik peringkat menjadi negara berpendapatan menengah. Tetapi setelah pandemi tentu ini tambah buruk. Dan himpitan di tingkat bawah itu tambah berat sekali. Krisis kesehatannya belum berakhir, angka infeksinya bertambah banyak. Bahkan di dunia juga demikian, ini adalah pandemi global, kata Pak Misbakun. Tapi perbedaan pandemi global, pandemi hari ini dengan pandemi dulu adalah pandemi dalam globalisasi. Dulu mau diglobalkan susah karena infrastruktur globalisasinya belum ada. Sekarang infrastruktur globalisasinya sudah sempurna sehingga semua orang kena. Krisis ekonomi yang akan kita hadapi ini belum pernah dihadapi oleh sejarah umat manusia. Kita akan terus terpuruk. Bahkan krisis ekonomi itu bisa mengarah kepada krisis politik. Apabila pemerintah tidak deliver angka seperti ini akan tambah banyak, itu kemarahan juga akan tambah banyak, kriminalitas bisa meningkat.
Setelah krisis politik bisa terjadi krisis sosial, dan ini yang kita tidak kehendaki gitu. Jadi sebenarnya dengan angka-angka krisis ya yang bertubi-tubi ini, harusnya memang seperti nasihat Agim tadi, sebenarnya setelah Agim tadi sudah cukup ya. Ini waktu kita bersatu gitu. Biasanya kalau ILC memilih topik-topik hot, saya mengerti kenapa ini topik dipilih, karena ini adalah bom waktu. ILC malam ini seperti memberi isyarat kepada bangsa ini, berhati-hatilah. Karena apabila infrastruktur ruang publik, pikiran masyarakat berhenti, krisis lebih besar tidak dipercakapkan, maka krisis akan jadi kenyataan. Jadi kan kalau milih, seperti kata Pak Sujiwoto tadi, ya ada topik lain yang lebih hot, tapi kita milih ini. Karena memang ini betul-betul bom waktu di depan kita. Jadi dengan semua masalah ini, krisis akan bertambah panjang. Saya sendiri berubah gaya itu, bukan karena saya takut, saya enggak takut dengan siapapun ya, saya enggak peduli, saya ngomong aja sama siapapun, enggak. Saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga enggak ada masalah sebenarnya. Itu waktunya, jadwal-jadwal Tuhan itu, bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah, kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana, apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang, dia itu tokoh kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang akan datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat. Lalu orang karena tambah emosi, dia kawinan. Orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu enggak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Gitu. Akhirnya orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong dipanggil. Ini kerendahan hati ini enggak muncul gitu ya. Saya terus terang, tools kita untuk menghadapi krisis ini besar. Saya percaya kepada negara Pancasila ini. Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya. Dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat dan kita akan keluar dari krisis ini. Tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama. Mari kita atur supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini, sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Jadi saya kira, nggak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi, untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah masuk penjara. Sebab ini adalah awal bencana. Jadi inilah saya kira kalimat yang saya ingin katakan sebagai penutup. Mudah-mudahan krisis ini menyadarkan para pejabat, para pemimpin. Bahwa kalau kita bisa keluar dari krisis ini, insya Allah Indonesia akan jadi pemenang. Indonesia akan jadi negara besar. Indonesia akan kuat. Karena apa khazanah yang dimiliki Indonesia tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia adalah negara yang telah menunjukkan dirinya dalam sejarah. Mampu meramu hal-hal yang rumit dan sulit menjadi satu realitas persatuan bahkan keindahan sekaligus.
Dan inilah kekuatan bangsa kita. Tapi kalau ini tidak bisa ditangkap, karena menurut saya Pancasila memang lebih rumit dari sekularisme, bahkan menurut saya Pancasila juga lebih rumit dari konsep-konsep monolitik, ya berarti memang kita tidak punya kapasitas untuk menggunakan Pancasila ini sebagai jalan keluar. Dan ini bisa menjadi akhir gitu. Jadi saya menghimbau semua pihak, rekonsiliatiflah. Jangan lagi lah pertunjukkan kesombongan karena kita lagi memiliki masalah lain. Tunjukkanlah kesadaran bahwa rakyat di tingkat paling bawah itu berada di titik api yang bisa suatu hari menjadi terbakar apabila tidak ada pertolongan. Kita sudah bikin alatnya, kita bisa operate. Yang bodoh-bodoh ya keluarlah dari situ. Yang pintarlah yang harus dalam jabatan. Yang ambisi keluarkan, yang korupsi keluarkan. Taruh, ini hari orang-orang baik harus memimpin. Saya kira inilah yang Pak Sujiwotejo tadi saya kira nyanyi itu kan kadang nggak berani ngomong sebenarnya. Karena kita ini semakin takut berterus terang, jadi mungkin ILC yang sekarang pindah ke YouTube-nya Bang Karni, kita bikin konser aja. Karena konser lebih sulit dipahami oleh kekuasaan sehingga sulit dibredel. Karena kata-kata terlalu mudah dimengerti sehingga kata-kata itu dihentikan. Itu aja Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.